بسم الله الرحمن الرحيم. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Syukur Yusuf yang telah membuka wawasan kita, kembali memberikan siraman rohani, menyegarkan ingatan kita. Barangkali yang disampaikan Ustaz tadi ada yang pernah kita dengar, tapi memang manusia tempatnya lupa. Jadi mungkin tadi seperti bulan-bulan haram itu bulan apa saja itu, oh iya, diingatkan lagi. Dan juga banyak sekali yang disampaikan oleh Ustaz Syukur Yusuf terkait bagaimana kita mensikapi datangnya tahun baru. Nah, bagi rekan-rekan ada waktu sekitar 5 menit ke depan untuk tanya jawab. Monggo, dua penanya silahkan jika masih ada yang ingin disampaikan. Kang Jari, monggo, Bapak, Mas Joko, ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas. Kalau tidak ada, terpaksa. Mas Agus mau nanya? Oh, Mas Januar? Kayaknya jelas semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu aja Ustaz. Terkait datangnya tahun baru, biasanya kan seperti yang disampaikan Ustaz tadi, muhasabah. Yang paling penting yang harus kita muhasabah itu apanya gitu saja. Mungkin ada clue atau cara mudah untuk mengukur sejauh mana sih pencapaian kita di tahun yang lalu itu menurut Rasulullah, barangkali begitu Ustaz. Fadhil. Dibantuin Ustaz untuk jawabnya. Mungkin saya hanya ingin membacakan sebuah ungkapan ya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum liyaumil akbar." Artinya hisablah. Hisab itu kan artinya menghitung ya, hasaba yuhasibu, hisaban. Hitunglah apa yang dihitung. Tentunya ada 4 yang dihitung ya. Ya. Karena kata Umar kan, hitunglah hari ini sebelum kamu dihitung. Ya. Kemudian wazinu, hiasilah dirimu di hari di mana Allah semua akan menampakkan. Innama yukhaffafu ala man hasaba nafsahu ya. Innama yukhaffafu hisabuhu yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Dia orang itu akan mudah dihitung di akhirat nanti kalau dia sudah menghitung dirinya di dunia ini. Nah, ya, itu kata Umar ya. Jadi hitunglah atau hisablah diri Anda sebelum Anda dihisab, dan hiasilah diri Anda di mana hari itu akan dinampakkan semuanya. Sekecil apapun akan dinampakkan. Jadi hiasi sekarang supaya nanti hiasan itu nampak ketika dinampakkan pada hari itu. Kemudian orang itu akan mudah dihisab ya di dunia, di akhirat nanti kalau hari ini di dunia ini dia sudah menghitung atau menghisabnya. Maka apa yang dihisab? Kalau menurut saya, mohon maaf kalau saya salah, ada 4 yang harus dihisab. Yang pertama adalah umur Anda, wahai Anda yang usianya udah 50 tahun. Wahai Anda, ya kan begitu. Kita nih udah berapa gaji yang kita dapat kan gitu. Udah bersyukurkah kita dengan nikmat tersebut? Ya kan? Ini yang pertama. Karena memang Rasulullah mengatakan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak melangkah kaki seorang hamba. Ya, qadama pakai qadamani sebenarnya di situ, pakai alif ya, qadama 'abdin. Kedua kakinya seorang hamba itu apakah dia masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka, kecuali dia akan ditanya terkait dengan 4 hal. Jadi yang dihisab 4 hal itu tadi. Yang pertama adalah umurnya, bagaimana dia menggunakannya, menghabiskannya. Maka saudara-saudaraku, semakin panjang usia kita, ya seharusnya semakin banyaklah tebal kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang paling bersyukur itu adalah orang-orang yang paling usianya semakin tua. Ya.
Kesyukuran itu akan mengantarkan dia berterima kasih kepada Allah dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi larangannya, berprasangka baik kepada Allah dalam setiap takdirnya. Kan begitu. Yang kedua, ikhwati fillah, adalah syabab. Ya, syabab itu artinya kemampuan. Kemampuan untuk melakukan. Mungkin disebabkan karena dia memang memiliki materi, ya, fisik, atau punya kesempatan. Itu makna syabab sebenarnya. Ya, bagaimana dia menggunakan itu? Anda yang punya kekuasaan, apakah sudah optimal kekuasaan yang Anda gunakan? Anda yang sehat dengan badan yang bugar, nampak gagahnya, apakah kegagahan itu Anda gunakan dalam berdakwah? Kan begitu ya. Kaki, anggota tubuh yang bisa bergerak dengan elastis, apakah jangan sampai kalah dengan orang yang tidak punya, ya, hal tersebut, ya. Banyak loh orang-orang cacat justru lebih pintar berenang dibandingkan orang yang gak punya kaki, lebih bisa berenang dibandingkan orang yang sempurna kakinya, kan ada, ya, ya. Masya Allah. Berarti kita tidak bisa menggunakan apa yang Allah berikan ini untuk mendekatkan diri kepadanya. Yang ketiga adalah harta. Nah, khusus untuk harta ini pertanyaannya ada dua. Min aina iktasabahu wa kaifa anfaqah. Dari mana dia mendapatkannya dan bagaimana dia menghabiskannya. Ya. Dan yang terakhir, nah ini yang kami takutkan sekali, adalah ilmu. Ya, an ilmihi. Sejauh mana dia bisa mengaplikasikan apa yang dia ketahui. Artinya semakin banyak ilmu yang dia miliki, berarti tuntutan untuk mengaplikasikannya juga semakin banyak. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita memang harus beristighfar. Harus beristighfar. Karena kita tahu diri. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan, tapi tidak semuanya kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ya, biarlah begitu. Karena ada satu hadis yang bikin kita jadi senang, ya. Ketika bumi itu mengadu kepada Allah. Gimana ini manusia, ya Allah? Izinkan saya menelannya aja. Kenapa, kata Allah? Kenapa kau ingin menelan manusia, hambaku? Dia merasakan nikmatmu tapi dia tidak mensyukurinya, ya Allah. Datang lagi lautan. Biarkan saya tenggelamkan ini hamba-hambamu, ya Allah. Kenapa kamu ingin tenggelamkan? Dia merasakan nikmatmu tapi tidak mensyukuri. Apa kata Allah? Seandainya kalian yang menciptakannya, maka kalian tidak akan tega untuk menghancurkannya. Masya Allah. Yang gitu ya. Karena memang Allah yang menciptakan kita, jadi Allah Maha Pengasih sama kita, memberikan kesempatan bagi kita untuk bertaubat. Makanya hati-hati dengan istidrat, ya. Diberikan dibiarin aja ya berbuat maksiat, diberikan kemudahan, tapi ujung-ujungnya nanti langsung dicabut oleh Allah. Oleh karena itu mari, yaitu tadi kembali lagi muhasabahnya ada 4 hal. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan bimbingan oleh Allah untuk menjadikan tahun ke depan jauh lebih baik daripada tahun ini. Wallahu a'lam. Mohon doanya Ustaz untuk menutup ini, karena ini doa tahun baru. Barangkali. Ustaz Anwar. Baik, ikhwati fillah, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita di tahun-tahun yang akan datang. Allah sempurnakan segala kekurangan kita, Allah lipat gandakan semua amal-amal saleh kita, dan Allah gugurkan dosa-dosa kita. Ala hadhihi niyal khalisah wa narju minallahi al-ijabah, natawassal bi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا
إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك الرضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا إلى جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على شكرك وحسن عبادتك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.